Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem koordinasi berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan pemberi tanggapan rangsangan. Susunan sistem saraf terbagi secara anatomi yang terdiri dari saraf pusat atau otak dan medula spinalis, dan saraf tepi yaitu saraf kranial dan spinal, dan secara fisiologis yaitu saraf otonom dan saraf somatik. Yang pertama, sistem saraf pusat. Susunan saraf pusat yaitu otak atau ensefalon dan medula spinalis yang merupakan pusat integrasi dan kontrol seluruh aktivitas tubuh. Bagian fungsional pada susunan saraf pusat adalah neuron, akson sebagai penghubung dan transmisi elektrik antar neuron serta dikelilingi oleh sel glia yang menunjang secara mekanik dan metabolik. Yang pertama ada otak. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagian pusat pengatur dari segala kegiatan manusia yang terletak di dalam rongga tengkorak. Bagian utama otak adalah otak besar atau cerebrum, otak kecil cerebellum, dan otak tengah. Otak besar merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari. Otak besar ini dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan kiri. Tiap belahan tersebut menjadi 4 lobus, yaitu frontal, parietal, oksipital, dan temporal. Sedangkan dissenfalon adalah bagian dari otak besar yang terdiri dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Otak belakang atau otak kecil terbagi menjadi 2 subdivisi, yaitu metencephalon dan meilencephalon. Metencephalon berubah menjadi batang otak atau pons dan cerebellum. Sedangkan meilencephalon akan menjadi medula oblongata. Otak tengah atau sistem limbik terdiri dari hipokampus, hipotalamus, dan amigdala. Lalu ada B, medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi 2 lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih atau white area dan lapisan dalam berwarna kelabu atau gray area. Lapisan luar mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf penghubung. Fungsinya adalah sebagai pengantar impuls dari otak ke otak serta sebagai pengatur gerak refleks. 2. Sistem saraf tepi. Susunan sistem saraf tepi yaitu saraf kranial dan saraf spinalis yang merupakan garis komunikasi antara sistem saraf pusat dan tubuh. Sistem saraf tepi tersusun dari semua saraf yang membawa pesan dari dan ke sistem saraf pusat. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Proses pada saraf somatik ini dipengaruhi oleh kesadaran. 1. Saraf kranial, yaitu 12 pasang saraf kranial muncul dari berbagai bagian otak. Beberapa dari saraf tersebut hanya tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan motorik. Lalu ada saraf spinal. Ada 31 pasang saraf spinal berawal dari korda melalui radix dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Saraf spinal adalah saraf gabungan motorik dan sensorik, membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan melalui aferen. Lalu ada B, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom mengatur jaringan dan organ tubuh yang tidak disadari. Jaringan dan organ tubuh yang diatur oleh saraf otonom adalah pembuluh darah dan jantung. Sistem ini terdiri atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sel-sel pada sistem saraf pada manusia terdiri dari 2 komponen, yaitu sel saraf dan sel glia. Sel saraf berfungsi sebagai alat untuk menghantarkan impuls dari panca indera menuju otak yang selanjutnya oleh otak akan dikirim ke otot, sedangkan sel glial berfungsi sebagai pemberi nutrisi pada neuron. 1. Sel saraf atau neuron. Sel saraf atau neuron bertanggung jawab untuk
untuk proses transfer informasi pada sistem saraf. Sel saraf berfungsi untuk mengantarkan impuls. Setiap satu neuron terdiri dari 3 bagian, yaitu badan sel atau soma, dendrit, dan juga akson. Badan sel atau soma memiliki atau beberapa tonjolan. Soma berfungsi untuk mengendalikan metabolisme keseluruhan dari neuron. Badan sel atau soma mengandung organel dan bertanggung jawab untuk memproduksi dan biosintesis molekul organik seperti enzim-enzim. Pada badan sel terdapat nukleus. Daerah di sekeliling nukleus disebut perikarion. Badan sel biasanya memiliki beberapa cabang dendrit. Lalu ada dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang serta merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Khas dendrit ini adalah sangat bercabang dan masing-masing cabang membawa proses yang disebut dendrit spines. Lalu ada akson. Akson adalah tonjolan tunggal dan panjang yang menghantarkan informasi keluar ke badan sel. Di dalam akson terdapat benang-benang halus disebut neofibril dan dibungkus oleh beberapa lapis selaput myelin yang banyak mengandung zat lemak dan berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Selaput myelin tersebut dibungkus oleh sel-sel Schwann yang akan membentuk suatu jaringan yang dapat membantu menyediakan makanan dan membantu pembentukan neurit. Bagian neurit ada yang tidak dibungkus oleh lapisan myelin yang disebut juga nodus Ranvier. 2. Sel penyokong atau neuroglia atau sel glia. Sel glia adalah sel penunjang tambahan pada sel saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Selain itu juga berfungsi mengisolasi neuron, menyediakan kerangka yang mendukung jaringan, membantu memelihara lingkungan intraseluler, dan bertindak sebagai fagosit. Macam-macam sel glia ada 4, yaitu ada astrosit atau astroglia, berfungsi sebagai sel pemberi makan bagi sel saraf. Lalu yang kedua ada oligodendrosit atau oligodendrolia, sel glia yang bertanggung jawab menghasilkan myelin dan susunan saraf pusat. Lalu ada mikroglia, sel glia yang mempunyai set fagosit dalam menghilangkan sel-sel otak yang mati, bakteri, dan lain-lain. Sel jenis ini ditemukan di seluruh sel saraf pusat dan dianggap melawan penting dalam proses infeksi. Lalu ada sel ependimal. Sel glia ini yang berperan dalam memproduksi cairan cerebrospinal. Lalu selanjutnya ada neuroglia pada sistem saraf tepi. Neuron pada sistem saraf tepi biasanya berkumpul jadi satu dan disebut dengan ganglia. Akson juga bergabung menjadi satu akan membentuk sistem saraf tepi. Seluruh neuron dan akson disekat atau diselubungi oleh sel glia. Sel glia yang berperan terdiri dari sel satelit dan sel Schwann. Sel satelit ini adalah badan neuron pada ganglia perifer diselubungi oleh sel satelit. Sel satelit berfungsi untuk regulasi nutrisi dan produk buangan antara neuron bodi dan cairan ekstraseluler. Sel tersebut juga berfungsi untuk mengisolasi neuron dari rangsangan lain yang tidak disajikan di sinap. Lalu ada sel Schwann. Setiap akson pada saraf tepi, baik yang terbungkus dengan myelin maupun tidak, diselubungi oleh sel Schwann atau neurolemnosit.